Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab keempat tentang ibadah, dan kita masih juga membahas terkait dengan salat sunat. Dan kita akan lanjutkan bahasan tentang salat gerhana yang disebut dengan kusuf atau khusuf. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dianjurkan? Ma yustahabbu fi'luhu fil kusuf. Apa yang dianjurkan bagi orang yang melihat gerhana untuk dilakukan? Ma yustahabbu fi'luhu fil kusuf. Apa saja yang dianjurkan untuk melakukannya terkait dengan gerhana? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah dianjurkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak takbir, sedekah, dan seluruh bentuk-bentuk ibadah. Mengapa demikian? Ya, karena pertama ada dalilnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi. Ini satu redaksi begini bunyinya. Sesungguhnya mentari dan rembulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidaklah keduanya itu mengalami gerhana karena kematian seseorang atau ya karena kelahiran seseorang. Maksudnya kehidupan di sini maksudnya kelahiran, ya. Maka Nabi mengatakan setelah itu, fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Maka apabila kalian melihat hal itu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakbirlah, salatlah, dan kemudian bersedekahlah, dan seterusnya dari ayat ini, ya, dari hadis ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada riwayat ya dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, beliau mengatakan laqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil itaqati fi kusufi syamsi. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Abu Daud. Kata Asma radhiyallahu anha,
sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membebaskan budak ya pada terjadinya gerhana matahari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Itu maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepadanya dengan membebaskan budak. Baik, ya ini alasan yang pertama karena ada dalilnya. Kemudian yang kedua, alasan yang berikutnya, kedua, dikarenakan dalam kondisi itu kita sedang kehilangan nikmat. Kehilangan nikmat, yaitu nikmat cahaya matahari ataupun rembulan. Yang kita khawatirkan nikmat ini bertahan. Maka ketahui bahwasanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengembalikan nikmat tersebut. Maka kita pun beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk ya mengembalikan cahaya matahari atau rembulan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dengan cara kita mendekat lalu memberikan persembahan-persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah berdoa, meminta kepada Allah agar Allah mengembalikan kembali cahaya matahari ataupun rembulan itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dianjurkan yang kedua adalah keluar untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan di antara penggalan dari hadis tersebut, "Summa raqiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin markaban zata ghadatin markaban fakusifatis syamsu faraja'a duha famarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhahrani al-hujar summa qala summa qama fasalla." Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengkabarkan ya dalam hadis yang kita ambil penggalannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu pernah satu pagi itu mengendarai kendaraan, mungkin semacam unta atau keledai atau kuda ya, tapi biasa beliau adalah keledai atau unta. Lalu terjadi gerhana matahari, maka beliau pun kembali di waktu duha. Rasulullah SAW melewati ya kamar-kamar atau rumah-rumah beliau. Kemudian beliau berdiri dan sholat. Ya, maksudnya adalah memberitahu kepada istri-istri Nabi yang ada di kamar bahwasanya terjadi gerhana, kemudian mengajak untuk ya sholat demikian. Dalam lafaz Muslim disebutkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Fa kharajtu fi niswatin baina dhahrani al-hujar fil masjid. Fa atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam min markabihi hatta ata ila musallahu alladhi kana yusalli fihi." Lalu aku pun keluar bersama dengan para wanita-wanita ya yang ada di antara kamar-kamar ya di masjid. Jadi sudah banyak perempuan-perempuan yang keluar ya, dan itu berada di luar kamar, luar rumah ya, yang ada di masjid. Berarti ini adalah rumah Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mendatangi kendaraan beliau sampai ya beliau itu menuju dengan kendaraan tersebut ke tempat sholat yang beliau biasa sholat di sana. Demikian hadis riwayat Muslim. Baik,
Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam rahimahullah dalam kitab Fathul Bari mengatakan wal markabul ladzi kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihi bisababi mauti ibnihi Ibrahim. Falamma raja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atal masjida wa lam yusalliha zahiran. Wa sahha anna as-sunnata fi salatil kusufi an tusalla fil masjidi walaula dzalika la kanat salatuha fi sahra ajdaru bi ru'yatil anjila wallahu a'lam. Kendaraan yang Nabi SAW ada padanya itu disebabkan karena wafatnya putra beliau bernama Ibrahim. Maka tatkala beliau kembali, ya, maksud kendaraan yang beliau tunggangi itu karena baru saja menghantarkan ya menghantarkan ke kuburan, ya, yaitu kuburan Baqi karena wafatnya putra beliau yang baru saja dikebumikan, ya. Baik. Namun tatkala beliau kembali, beliau datang ke masjid. Beliau datang ke masjid, namun beliau tidak sholat secara sendiri, ya. Dan telah sahih bahwasanya sunnah sholat gerhana itu adalah di masjid. Demikian. Kalaulah tidak demikian, pastilah beliau akan melakukan sholat tersebut di lapangan. Karena itu lebih mudah untuk melihat, ya, tersingkapnya gerhana tersebut. Wallahu a'lam. Baik, ya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, beliau ini menuju tempat sholat yang tadi beliau sholat di sana itu sholatnya adalah sholat jenazah, demikian. Dan kaitannya terkait dengan sabda Nabi SAW, sesungguhnya matahari dan rembulan, dua tanda dari tanda kebesaran Allah, tidaklah mengalami gerhana karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Nah, ini dikarenakan ketika, ya, gerhana tersebut bertepatan sebelumnya adalah, ya, itu wafatnya putra beliau, putra Nabi SAW yang bernama Ibrahim, ya. Baik, seperti itu. Jadi gerhana itu hanya kebetulan terjadi, ya, ketika, ya, wafatnya putra Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian anjuran berikutnya, ya, para wanita dianjurkan untuk juga keluar, ya, sebagaimana sholat, ya, Idul Fitri, Idul Adha. Maka demikian pula ketika gerhana matahari ataupun rembulan, maka ini dianjurkan bagi wanita untuk keluar sholat. Berdasarkan hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mengatakan, ataitu Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina khusifatis syamsu fa idzan nasu qiyamun yusalluna wa idza hiya qa'imatun tusalli. Aku datang menemui Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi gerhana matahari. Terjadi gerhana matahari. Ternyata orang-orang itu sedang berdiri sholat, dan ia pun ternyata juga sedang sholat, demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Begitu juga hadis yang sudah kita sebutkan tadi yang riwayat Muslim, bahwasanya Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, fa kharajtu fi niswatin baina dhahrani al-hujari fil masjid. Aku keluar, ya, di kalangan para wanita yang ada di sisi-sisi kamar yang di masjid, demikian. Maksudnya yang dekat masjid. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi para wanita juga dianjurkan untuk keluar. Kecuali kalau perempuan-perempuan yang dikhawatirkan muncul fitnah, ya, maka mereka hendaknya sholat sendirian di rumah-rumah mereka. Mungkin karena cantiknya dan seterusnya. Baik, ya. Kemudian berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, anjuran berikutnya ada seruan, ya, untuk mengumpulkan orang-orang agar bisa sholat. Itu ungkapan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah.
tidak perlu adanya azan dan iqamat selain ucapan ini saja, yaitu as-salatu jami'ah. Jadi perlu diketahui dalil secara khusus yang menyebutkan tentang adanya ungkapan as-salatu jami'ah ini adalah salat gerhana. Ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lamma kusifatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya inna salata jami'ah. Ya, tatkala terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diserukan ungkapan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, demikian. Tidak perlu ada adzan dan tidak perlu ada iqamat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, ya anjuran berikutnya adalah yaitu melakukan khutbah setelah sholat, dan ini yang melakukannya adalah tentunya imam, ya imam. Ya dianjurkan bagi imam untuk berkhutbah setelah sholat, ya seperti khutbah Id. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma faragha minas salati qama wa khatiba an-nasa fahamidallaha wa asna alaihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala selesai dari salat gerhana, beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan orang-orang. Lalu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi azza wa jalla la yakhsifani limauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mentari dan rembulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tidaklah keduanya mengalami gerhana karena kematian seseorang atau karena kehidupan, yaitu kelahiran seseorang. Maka apabila kalian melihat hal itu, yaitu gerhana itu, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah dan sholatlah serta bersedekahlah. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ini dalil yang menunjukkan ya adanya khutbah setelah sholat. Demikian. Nah, ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Ishaq bin Rahawiyah dan mayoritas dari ulama-ulama ahli hadis. Demikian. Sementara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan tidak ada khutbah untuk sholat gerhana. Alasannya kenapa? Karena Nabi SAW ya ketika mengucapkan hal itu bukanlah bermaksud untuk berkhutbah secara khusus. Hanya saja beliau ingin menjelaskan ya kepada orang-orang ya agar tidak muncul keyakinan bahwasanya gerhana itu muncul karena kematian seseorang, karena seperti yang sudah kita sampaikan tadi bahwasanya bertepatan dengan di hari terjadinya gerhana itu wafat putra beliau Ibrahim radhiyallahu an. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, maka kita katakan ini pendapat yang lemah. Kenapa demikian? Ya, karena ya ada ungkapan ya khutbah dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas yang sudah kita sebutkan, dan ada ucapan pujian dan sanjungan untuk Nabi sallallahu pujian dan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan apa yang mesti untuk dilakukan dalam khutbah tersebut. Dalam khutbah tersebut apa yang mesti untuk dilakukan ketika terjadi gerhana. Nah ini tentunya ya ini khutbah sebenarnya bukan hanya sekedar ya
Bukan hanya sekedar khutbah yang spontanitas, tapi memang ditujukan memang untuk berkhutbah, mengingatkan manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang membuat Allah ridha. Ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana tata cara salat? Baik, kaifiyatuha, tata cara salat gerhana. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwasanya salat gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari, itu cuma 2 rakaat. Ya, hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat tentang tata cara sholatnya, ya, menjadi beberapa pendapat. Yang paling populer itu ada 2. Yang pertama ini adalah pendapat dari Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Tata cara sholatnya, ya, menurut pendapat ini adalah 2 rakaat. Di setiap rakaat, ya, ada 2 kali berdiri, 2 kali baca, 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Ya. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Hal yang melandasi, ya, pendapat tersebut adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kusifatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa shallar Rasul sallallahu alaihi wasallam wan nasu ma'ahu. Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat dan orang-orang bersama beliau. Faqama qiyaman tawilan nahwan min suratil Baqarah. Maka beliau berdiri dengan berdiri yang panjang seukuran dari surah Al-Baqarah. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian beliau ruku 2 kali, kemudian beliau ruku dengan ruku yang panjang. Summa qama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awwali. Kemudian beliau berdiri lagi, ya, setelah ruku beliau berdiri lagi dengan berdiri yang panjang, hanya saja, ya, lebih di bawah atau kurang dari seperti berdiri yang pertama, maksudnya kurang daripada itu, ya. Kalau tadi panjang, maka ini tidak panjang seperti yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian beliau ruku, ya, dengan ruku yang panjang, wa huwa dunar ruku'il awal, dan itu kurang dari ruku yang pertama. Demikian, ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Kemudian ada hadis yang kedua, hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yauma khusifatis syamsu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat di hari terjadinya gerhana matahari. Faqama fakabbara faqara'a qira'atan tawilatan summa raka'a ruku'an tawilan. Lalu beliau berdiri bertakbir, lalu membaca dengan bacaan yang panjang, kemudian beliau melakukan ruku dengan ruku yang panjang. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau bangkit mengangkat kepala beliau. Faqala sami'allahu liman hamidah, lalu beliau membaca sami'allahu liman hamidah wa qama kama huwa, dan beliau berdiri sebagaimana beliau tadi berdiri. Summa qara'a qira'atan tawilatan wa hiya adana minal qira'atil ula. Kemudian beliau itu membaca dengan bacaan panjang, hanya saja, ya, lebih pendek dari bacaan yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan wa hiya adana minar raka'atil ula. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang panjang dan itu lebih pendek, ya, dari ruku yang pertama. Summa sajada sujudan tawilan, kemudian beliau sujud dengan sujud yang panjang. Summa fa'ala fi raka'atil akhirati misla dzalika, kemudian beliau melakukan di rakaat terakhir seperti itu pula. Summa sallama, kemudian beliau salam. Demikian hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Demikian. Ada dalil berikutnya yang mendukung hal itu adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kusifatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi syadidil har. Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat panas. Fa shalla bi ashabihi fa atal qiyamah hatta ja'alu yakhirun.
Lalu beliau pun salat mengimami para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum. Lalu beliau memperpanjang berdiri sampai menjadikan mereka itu ya tersungkur. Ya, maksudnya sampai ada yang nggak tahan ya. Summa raka'a fa'atala, kemudian beliau ruku dan beliau memperpanjang ruku. Summa rafa'a fa'atala, kemudian beliau bangkit berdiri lalu beliau memperpanjang lagi. Summa raka'a fa'atala, kemudian beliau ruku lalu memperpanjang ruku tersebut. Summa sajadataini, kemudian beliau sujud 2 kali sujud, yaitu sujud yang pertama, kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Summa qama, kemudian beliau berdiri di rakaat berikutnya yang kedua. Fasana nahwa zalika, lalu beliau melakukan seperti itu, yaitu seperti yang dilakukan di rakaat yang pertama. Fakanat arba'u raka'atin wa arba'u sajadatin, maka itulah dia 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Demikian ya, 4 kali ruku, 4 kali sujud di 2 rakaat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan beliau. Kemudian Ibnu Hazm berpendapat memberikan pilihan ya di antara tata cara yang ada ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya sholat gerhana itu 2 rakaat. Di setiap rakaat cuma 1 berdiri, 1 ruku dan 2 sujud seperti salat-salat sunat biasa, demikian ya. Imam Abu Hanifah dan yang sependapat dengan beliau ya rahimahullah mendasari pendapat tersebut dengan hadis berikut ini. Yang pertama adalah hadis Abu Bakrah radhiyallahu an. Dia mengatakan khusifatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja yajurru ridaahu hatta intaha ilal masjid wa saban nasu ilaihi fa shalla bihim rak'ataini. Abu Bakrah mengatakan radhiyallahu anhu, terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia pun keluar, maka beliau pun keluar sallallahu alaihi wasallam sembari menjulurkan selendang beliau sampai beliau ya ke masjid. Lalu orang-orang pun ya berkumpul kepada beliau lalu salat mengimami mereka. Lalu beliau salat mengimami mereka dengan salat 2 rakaat. Demikian. Disebutkan di sini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, An-Nasai, At-Tayalisi. Di sini disebutkan dengan mutlak bentuk salat ya 2 rakaat tersebut, maka salat ini tentunya adalah salat yang biasa, ya. Dalam riwayat An-Nasai disebutkan fa shalla raka'ataini kama yusallun, ya. Mereka salat 2 rakaat sebagaimana mereka biasa salat. Kemudian ada hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kusifatis syamsu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala yusalli rak'ataini wa yas'alu anha hatta ya injalat. Kata Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma, terjadi gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau salat 2 rakaat ya. Dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan gerhana tersebut agar ya dikembalikan cahayanya, demikian. Baik ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Tahawi, namun sayang hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain dari Nabi SAW itu ada tata cara yang berbeda, yaitu ada 2 riwayat kita sebutkan. Yang pertama ya, sholat 2 rakaat, di setiap rakaat 3 kali ruku. Itu yang pertama yang berbeda. Kemudian yang berikutnya yang kedua
Ya, sholatnya 2 rakaat, di setiap rakaat ada 4 kali ruku, demikian. Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya ya walakinna kibarul a'immati la yusahihuna dzalika kal Imam Ahmad wal Bukhari wa Syafi'i wa yarawnahu ghalatan. Akan tetapi para imam-imam yang senior, ya ulama-ulama besar, itu tidaklah mensahihkan ya bentuk tata cara salat seperti ini. Seperti contohnya Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Syafi'i tidak memandang hal tersebut sebagai sebuah yang benar, tapi itu adalah sebuah kesalahan riwayatnya. Demikian. Ini sebagaimana yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Baik ya, kalau dilihat dari dalil-dalilnya yang sharih dan sahih begitu ya, maka pendapat jumhur ulama yang kuat ya, jumhur ulama yang kuat ya, yaitu pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya ya salat gerhana itu cuma 2 rakaat, tapi di setiap rakaat itu ada 2 kali berdiri, ada 2 kali ruku, ada 2 kali sujud, ada 2 kali ya, ada 2 kali sujud, demikian ya. Jadi ada 2 kali dalam setiap rakaat itu ada 2 kali berdiri, ada 2 kali baca, 2 kali ruku, 2 kali sujud, demikian. Baik, ini pendapat jumhur ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali ya, Imam Ahmad. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini perbedaan pendapat terkait dengan tata cara sholatnya ya, dan pendapat yang kuat sudah kita sebutkan, dan ini insya Allah yang seperti biasa dilakukan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepertinya kita cukupkan dulu untuk penyampaian terkait dengan perbedaan pendapat tata cara sholat gerhana ya. Pada pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala kita akan sebutkan ringkasan tata cara sholat gerhana insya Allah ta'ala. Baik, kita buka sesi soal jawab. Di waktu yang tersisa ini kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin bisa dinaikkan. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, boleh minta pencerahan tentang nafkah itu sesuai kemampuan, tapi nafkah juga harus layak karena banyak yang bersembunyi di balik kata tidak mampu. Apakah nafkah sesuai kemampuan itu hanya memberikan seadanya tanpa mau tahu dan tidak tahu menahu kebutuhan anak? Qadarullah, saya sudah bercerai sejak 2020. Mantan alhamdulillah memberikan nafkah, tapi tidak pernah mau tahu dan tidak tahu menahu kebutuhan anaknya. Dia datang memberi nafkah sekian, dianggap selesai. Pernah sekali saya coba memberanikan diri untuk minta tambah, tapi beliau selalu bilang mampunya segitu. Lantas siapa yang menanggung untuk mencukupi kebutuhan anak? Apakah ia terbebas atau dibenarkan berlepas diri? Bagaimana dengan nafkah yang layak? Karena menurut saya pemberian itu belum layak. Kalau boleh saya sebutkan nominalnya, beliau kasih 200.000 untuk sepekan. Anak saya itu kurang lebih 45 tahun usianya. Saat pisah, anak usia 9 bulan. Dan untuk hak-hak anak yang lain seperti perhatian, waktu masih sangat jauh dari yang diharapkan. Beliau datang per 3 minggu, sejam pamit pergi. Terkadang juga tidak datang, cukup dengan menyuruh orang lain sebagai wakil memberikan uang dengan nominal yang sama terus. Bahkan terkadang saya yang selalu dorong anak saya untuk menginap sama ayahnya, baru diajak oleh ayahnya. Insya Allah saya tidak banyak menuntut di luar kebutuhan pokok. Pertanyaan saya, jika saya tidak ridho, apakah beliau berdosa? Wajibkah saya mengingatkan beliau? Apa yang harus saya sampaikan? Jika saya ridho, apakah saya mendapatkan pahala?
sedekah dengan ikhtiar mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan anak, tapi beliau tetap berdosa. Baik, ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang kepala rumah tangga, ya, apakah suami ataukah ayah begitu ya, maka wajib baginya untuk menanggung nafkah orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kalau tidak maka dia berdosa berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa dia menyia-nyiakan orang yang dia wajib nafkahi. Baik, nafkah itu banyak ya, bukan hanya makan, begitu juga ya termasuk yang wajib dinafkahi ya, maksudnya yang harus diberikan juga adalah berupa pakaian, berupa pendidikan dan seterusnya ya. Usia anak 4,5 tahun ya, dengan kebutuhan sepekan 2.000 itu sangat minim ya, kita katakan minim ya, ini minim ya, kita katakan kurang, kita katakan ya. Belum lagi nanti kalau anak sudah sekolah. Tapi perlu diketahui tentunya kelayakan itu dikembalikan kepada uruf dan lingkungan ya. Kalau dia urufnya dan lingkungannya ya, untuk anak usia seperti itu apa saja yang dimakannya. Tentunya kalau jajan ini bukan kewajiban ya, jajan tidak termasuk sebuah hal yang wajib ditanggung, tapi yang wajib seperti makan ya. Kalau urufnya makan 2 kali ya, makan siang dan makan malam, maka itu yang wajib ditanggung. Kalau 3 kali maka itu yang ditanggung. Nah, seperti itu ya. Dan begitu juga kebutuhan di satu tempat dengan tempat yang lain berbeda-beda ya. Contohnya mungkin di kota dengan di desa itu berbeda. Nah, seperti itu ya. Begitu juga di kota-kota besar saja pun beda-beda ya, seperti contohnya Medan dengan Jakarta itu berbeda. Nah, itu disesuaikan. Nah, seperti itu. Dan ya, para istri jangan memperberat suami dengan barangkali banyak tuntutan-tuntutan yang terkadang itu bukan kebutuhan primer, seperti nanti jajan. Nah, seperti itu ya, jajan, atau contohnya makanan pendamping ya, seperti contohnya susunya, padahal sudah tidak susu lagi kan begitu ya, artinya sudah bisa makan biasa itu, maka nggak dihitung susunya, demikian ya, cuma makan yang pokoknya saja. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau direlakan ya, direlakan dan dimaafkan, maka tentunya istri nah itu dapat pahala. Kalau dimaafkan, apakah sang suami berdosa? Ya, tentunya awalnya dia berdosa apabila ternyata dia memberikan sesuatu ya, nafkah yang kurang, dia berdosa ya. Mestinya dia berusaha, demikian ya. Demikian, berusaha semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin, demikian ya. Baik, nah dan itu kadarnya disesuaikan dengan tadi kebiasaan dan lingkungan ya. Nah, seperti itu. Yang jelas kalau pertanyaannya adalah apakah kalau direlakan maka atau dimaafkan maka dapat pahala, maka dapat pahala. Apakah tetap berdosa? Kalau dimaafkan ya sudah tidak berdosa, demikian. Nah, seperti itu. Apakah dapat pahala juga kalau seandainya kebutuhan yang kurang tadi itu lantas dipenuhi oleh sang istri? Ya dapat pahala, bahkan besar pahalanya. Nah, seperti itu ya. Baik, yang jelas ya, kalau memang tidak ingin merepotkan suami ya maafkan saja ya. Kemudian motivasi setidaknya yang dibutuhkan barangkali ya, bukan hanya nafkah belanja uang ya, tapi perhatian, cinta itu perlu anak-anak. Dikhawatirkan nanti anak-anak seperti ini menjadi anak yang broken home, dan itu bahaya, kita katakan ya. Maka harus dapatkan perhatian yang cukup anak-anak seperti ini ya, agar dia tidak kehilangan kendali karena dia tidak ada perhatian pada dirinya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita senantiasa di atas petunjuk
dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita, ya pasangan hidup kita dan diri kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, lalu mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya, sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Silahkan bagi siapapun yang ingin mendapatkan sebuah rumah di surga, minimal pahala 700 kali lipatnya dan pahala terus mengalir. Ya, karena Masjid Al-Muwahhidin sudah dimanfaatkan untuk salat 5 waktu dan kajian. Maka silahkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.